Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang cangkuters. Ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua dengan rekondisi daripada keadaan sektor kripto yang seperti ini? Oke, mantap jiwa ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap. Oke ya. Dan semoga ya teman-teman ya, dompet kalian, portofoli kalian aman terkendali. Semoga walaupun ya kalau kita buka bikin bikin berbes mili gitu ya kata orang Jawa itu kalau apa ya mengalami hal yang tidak enak gitu kan berbes mili itu kurang kurang lebih itu ya teman-teman ya air mata keluar lah kurang lebih seperti itu. Oke ya intinya tetap secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya, market kripto itu cukup stabil sebenarnya. Stabil Bitcoin itu pergerakannya itu di area 80 ribuan ya kan. Dia turun koreksi mungkin sampai di area 82, naik lagi sampai area 85, terbanting lagi sampai 82, 81 ya, naik lagi 85, banting lagi. Nah, pergerakannya kurang lebih seperti itu ya. Terus kalau kita lihat ya untuk parameter harganya altcoin, nah bisa kalian lihat sendiri nih seperti Ethereum, XRP ini koreksi. Cuman kalau kita lihat dari secara lebih luas ya kan, di sini didominasi dengan warna merah merona-rona ya kan, merah merona-rona lagi anjir ya. Oke teman-teman ya, untuk kali ini dari beberapa teman-teman semua, Bang tolong bahasin airdrop ini. Ya kemungkinan besar teman-teman ya. Kemungkinan besar. Tapi semoga saja tidak ya. Semoga saja tidak. Apakah akan jadi the nextnya pause? Apakah akan jadi the nextnya sheet? Kayak gitu teman-teman ya. Dengan kinerja harga yang abu. Karena airdrop ini juga banyak drama. Oke kita bahas aja ya. Kita bahas. Nah, yaitu airdrop Wikoin ya teman-teman ya. Untuk Wikoin sendiri dia udah ngonfirmasi, semoga saja nggak ada penundaan kembali karena udah ditunda cukup lama banget teman-teman ya. Cukup lama ya dalilnya ya dengan rekondisi keadaan market yang seperti ini tidak memungkinkan untuk meluncurkan token katanya seperti itu. Oke, kita lihat untuk Wikoin sendiri teman-teman dia udah ngeluarin tokenomic dengan total supply sama kayak PAU 100 miliar teman-teman ya. Dan untuk komunitasnya itu 70%. Nah, dimana kalau kita lihat monthly usernya itu di area 3 jutaan teman-teman untuk Wikoin ya. Dan di sini ada mekanisme burning point. Oke, jika akun kalian nggak aktif 3 hari, maka di situ akan terjadi burning point kalian ya. Percuma sih sebenarnya di burning tapi bukan total supply ya, melainkan poinnya. Jadi total supply-nya tetap sama, cuman poinnya aja yang di burning gitu kan. Nah, oke kita langsung gas masuk aja. Nah, ini adalah total poin yang saya dapat sekitar 487,1 jutaan teman-teman ya. Ya saya nggak terlalu berharap lebih juga dari Wikoin ya. Ya kita belum tahu nih rasio konversinya nanti seperti apa teman-teman ya. Karena di sini dia akan launching pada tanggal 29 April kalau nggak ada drama kembali ya kan. Cuman untuk sampai saat ini kalau kalau salah mohon koreksi ya, snapshot belum terjadi teman-teman. Seharusnya snapshot itu terjadi ya. Ya seharusnya di bulan ya di tanggal-tanggal seperti ini gitu teman-teman ya terjadi snapshot karena snapshot itu nggak sehari 2 hari kelar, mereka harus menghitung begitu banyaknya user ya sekitar 3 jutaan teman-teman ya. Mereka harus menghitung berapa rasio konversinya kayak gitu ya. Oke, di sini juga kalau kita lihat teman-teman ya, untuk Wii Galaxy ya teman-teman. Nah, ini yang saya bilang drama kembali. Untuk Wii Galaxy di open kembali, teman-teman dibuka kembali. Ya tentunya di sini kalau Wii Galaxy kan kita harus spend ya. Kita harus modal gitu ya. Banyak sekali lah ya permodalan-permodalan yang dikeluarkan oleh pihak Wikoin kali ini teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman ini langsung dari Wikoin official ya, di mana dia nge-tweet nih ya, kembali lagi Wii Galaxy. Teman-teman Anda bertanya kami ya, mendengarkan Anda sebenarnya tidak ada yang menginginkan pembayaran seperti ini lagi ya. Wii Galaxy kembali lagi hingga hari pencatatan. Inilah kesempatan Anda untuk meningkatkan posisi Anda dalam antrean airdrop. Oke ya. Ya kayak gini teman-teman banyak apa ya banyak komentar-komentar yang ya intinya
kurang positif gitu ya dengan hal seperti ini karena apa terlalu banyak drama. Nah, contohnya ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, hanya tinggal beberapa hari lagi alih-alih kalian fokus pada tinggi kalian malah sibuk bermeditasi bagaimana cara mengumpulkan uang dari komunitas kalian. Sungguh memalukan. Sekarang jelas semua orang tahu bahwa kita hanya membuang-buang waktu kita. Tolong ya, drop, hentikan memberi proyek semacam itu kesempatan untuk berpartisipasi dalam Telegram ya. Dan berikutnya yaitu tentang kriteria WeCoin teman-teman ya, kriteria kalian yang akan menerima airdrop. Oke, pembaruan kriteria airdrop, kondisi kelayakan baru sudah aktif di tab airdrop. Lebih banyak lagi yang akan datang selangkah demi selangkah, semuanya yang akan diperiksa oleh data besar. Amankan data tempat Anda untuk klaim WeCoin pada tanggal 29 April, tidak ada langkah yang terlewat, tidak ada perjalanan gratis teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya dulu sempat ngeluarin kriteria yang penting kita terverifikasi oleh wallet ya. Kita connect wallet udah terverifikasi, itu udah masuk kriteria. Kali ini ada kriteria lagi nih ya. Kayaknya ada aroma drama lagi nih. Dan ini adalah updatean pada tanggal 28 apa ini ya teman-teman, pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 kemarin, snapshot time. Oke. Jadi di sini sempat nge-up juga tentang snapshot sebenarnya teman-teman untuk WeCoin ini ya. Kalau kita lihat bersama-sama sih di sini ya. Dia akan pada tanggal 28 Oktober itu melakukan snapshot, cuman nggak ada pemotongan token atau poin sampai saat ini ya teman-teman ya. Jadi di sini di up juga oleh siapa Victor teman-teman ya. WeCoin snapshot telah hadir. Ini adalah langkah besar menuju pencatatan bulan Desember yang direncanakan untuk memberi penghargaan pada aktivitas nyata dan membedakan kami dari yang lain. Penambangan terus berlanjut hingga fase akhir. Jadi tetaplah kuat, Anda memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk bergabung dalam perjalanan airdrop yang luar biasa. Oke ya. Jadi di sini sebenarnya sempat terjadi kejanggalan juga. Seharusnya dari segi snapshot itu farming, pengumpulan poin dan sebagainya itu udah nggak aktif ya. Cuman di sini kan masih aktif pada waktu itu ya, dan sampai saat ini snapshot belum terjadi kalau nggak salah teman-teman ya. Karena saya pun belum ada potongan sama sekali ya dari rasio konversinya teman-teman ya. Mengingat di sini dari banyaknya teman-teman juga ya yang memiliki token atau poin yang jauh lebih besar dari saya juga banyak banget teman-teman, bahkan ada yang miliaran gitu kan. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita lihat saja ya perkembangan daripada WeCoin ini nanti seperti apa ya. Kalau menurut saya pribadi udahlah nggak usah modal-modal lagi, bermain secara gratisan aja ya. Khususnya untuk airdrop bot tele, kalau menurut saya pribadi lebih baik kita yang gratis-gratis aja gitu teman-teman ya. Ya memang bot tele itu diviralkan oleh Notcoin teman-teman ya, dan dikembangkan oleh Dox teman-teman ya. Dan akhirnya banyak juga airdrop berbasis bot tele, dan yang perlu kita ketahui bersama-sama ya, saat ini menjadi ladang farming user. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita berbicara secara fakta kawan ya. Kita berbicara secara fakta. Nanti kalau kalian masih garap airdrop berbasis bot tele ya kan, lebih baik bermain dengan secara gratisan, jangan spend lah, kecuali kalian memang yakin atau bullish dengan suatu proyek yang memang nggak ada drama, nggak itu gitu ya, monggo kalau mau spend gitu teman-teman ya. Cuman kalau ditanya apakah WeCoin ini akan ada prospek, ya kita lihat saja teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sih kemungkinan harganya nggak terlalu tinggi nanti kalau dia listing. Mengingat sampai saat ini belum ada satu exchange pun yang mention tentang WeCoin ini ya kan, belum ada teman-teman. Seharusnya sih kalau mendekati listing, apalagi saat ini kan udah tanggal berapa, 18 ya, besok 19 ya, tinggal berapa hari seharusnya kan udah ada lah ya gebrakan-gebrakan dari beberapa exchange yang mungkin sepil-sepil tentang WeCoin ya kan, atau mungkin tanggal pencatatan udah di announcement gitu kan, snapshot pemotongan daripada airdrop kita, poin ya, bukan pemotongan airdrop tapi pemotongan poin dengan rasio konversi token yang akan kita dapatkan dan sebagainya gitu ya. Bukannya berfokus pada TGE ya, WeCoin mengeluarkan announcement pembukaan WeGalaxy kembali ya, intinya ngumpulin duit lagi gitu kan. Oke lah, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang WeCoin. Semoga saja nanti pasca listing harganya tidak mengecewakan. Tetap semangat dan salam cuan.